Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok Teletabis dari kelas kepemimpinan 13F1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kepemimpinan kami, yaitu poster terkait herd immunity. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Rahma Adelia, NIM 1808 1229. Saya Bagaskara Setiadi, 1808 1022. Saya Abednego Krisnarami, NIM 1808 1003. Saya Akmal Roid Nur Fajri, 1808 1218. Ya, saya Rizky Putra Pamungkas, NIM 1808 1945. Nah, itu tadi dari kelompok Teletabis sudah perkenalan kan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas nih terkait proyek kepemimpinan kami. Yang pertama ini membahas tentang subjek. Jadi, proyek ini kami tujukan pada siapa sih? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Putra Pamungkas. Kepada Saudara Rizky, saya persilakan. Ya, saya Rizky Putra akan menjelaskan kepada siapa subjek yang kita tentukan. Ya, kami memposting di Instagramnya Radelia 40, memposting bahwa meminta tentang poster yang kami posting. Nah, di poster tersebut banyak yang berkomentar, banyak yang menerima ataupun banyak juga yang menolak karena tidak setuju dengan poster yang kami post karena banyaknya berbeda argumen. Kemudian saya akan memberikan contoh. Ada yang berkomentar setuju, ada yang berkomentar seperti Yosi Mulida. Dia menerima dengan baik informasi yang telah kami posting karena dia setuju. Sedangkan yang tidak setuju itu ada yang berkomentar seperti Uda Udiani. Dia berkomentar, a personality think that very choice have consequence. Jika kita ingin hidup berdampingan dengan virus ini atau dalam arti global, konsekuensinya harus rela jutaan orang meninggal karena imunnya lemah. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika kita ingin melakukan PSBB secara terus-menerus, maka konsekuensi ekonomi yang kita hadapi akan menurun atau bisa jadi mati. Nah, itu contoh yang berkomentar di postingan kami. Terima kasih. Nah, baiklah kepada Saudara Rizky, terima kasih atas penjelasannya. Jadi itu ya tadi subjek yang ditujukan dari proyek kepemimpinan kami, yaitu seluruh masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat luas. Selanjutnya, pengertian dari herd immunity itu sendiri apa sih? Nah, penjelasannya akan dijelaskan oleh Saudara Bagaskara Setiadi. Kepada Saudara Bagas, saya persilakan. Oke, herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi terhadap penyakit tertentu. Tujuannya adalah untuk mencegah orang lain tertular atau menyebabkan penyakit menular. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari pengertian herd immunity. Tentu saja herd immunity ini memiliki dampak ya yang dihasilkan dari herd immunity ini sendiri, dampak negatif maupun dampak positifnya. Nah, yang pertama ini kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan dampak negatif dari herd immunity ini sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudara Abed Nidhu. Pada Saudara Abed, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin memberikan negatif herd immunity. Sebelum kita langsung ke dampak negatifnya, seperti yang disebutkan atau dijelaskan oleh Saudara Bagas tadi, bahwasanya herd immunity adalah yang intinya kekebalan komunitas atau individu yang bisa dicapai ketika tingkat imunitas individu atau komunitas tersebut tinggi, dan dengan tujuannya untuk mencegah orang lain tertular atau menyebarkan penyakit menular. Nah, kalau untuk dampak negatifnya sendiri, itu yang umum yang akan terjadi adalah kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa atau bahkan lebih. Kemudian kematian secara massal. Jadi
akan banyak sekali kematian yang kita ketahui melalui berita maupun kita akan lihat sendiri. Kemudian yang terakhir adalah rumah sakit akan kewalahan dalam menangani pasien. Nah ini kita lihat juga dari rumah sakit yang ada di negara kita sendiri sekarang sudah mati-matian untuk menghadapi COVID-19 sendiri. Dan nanti jika herd immunity akan dijalankan, rumah sakit akan semakin kewalahan jika banyak pasien yang terkena atau banyak jiwa yang terkena COVID-19 sendiri. Sekian dampak negatif yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, terima kasih untuk Saudara Abed. Nah, meskipun ada dampak negatif dari herd immunity ini, tentu saja ada juga nih dampak positifnya yang ditimbulkan dari herd immunity ini. Nah, penjelasan dari dampak positif ini akan dijelaskan oleh Saudara Akmal Roid. Kepada Saudara Akmal, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Ya telah dijelaskan tadi ya, herd immunity apa itu dan dampak negatifnya. Tentu segala sesuatu pasti ada dampak positifnya. Dampak positifnya sebagai berikut, yaitu pandemi akan cepat berakhir dan situasi akan melahirkan individu yang baru dengan memiliki kekebalan tubuh, imun yang baik, dan mampu beradaptasi dengan penyakit-penyakit baru. Kemudian yang terakhir ya ini perkembangan roda perekonomian akan kembali normal, tidak terhambat karena PSBB yang tadi telah dilaksanakan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Akmal. Nah, seperti yang sudah kami lihat ya, itu sudah banyak sekali nih komentar-komentar yang masuk di kolom komentar Instagram dari postingan poster di Instagram Pradelia 40. Nah, untuk itu perwakilan dari kami akan mencoba untuk menanggapi dari tanggapan-tanggapan orang yang berkomentar di Instagram tersebut. Ini akan diwakilkan oleh Saudara Abed Nego. Pada Saudara Abed, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya lagi. Sekarang saya akan sedikit menanggapi untuk komentar-komentar yang sudah masuk ke postingan di @pradelia 40. Jadi banyak sekali ya komenan atau respon dari masyarakat luas, tapi kita sedikit untuk menyortir lagi, dan banyak yang setuju juga banyak yang tidak setuju. Nah, untuk saya akan membahas yang pro-nya dulu ya. Jujur untuk komentar yang pro ini saya juga setuju, karena memang di masa ini ekonomi negara kita sendiri juga benar-benar down ya, dan mungkin ada beberapa orang yang masih bisa bertahan, tapi banyak orang yang tidak bisa bertahan. Maka dari itu, jika akhirnya herd immunity ini dijalankan dan adanya new normal, nanti mudah-mudahan semuanya akan kembali seperti biasa, seperti semula. Atau kasarnya gini, ketika orang bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, semuanya akan berjalan kembali normal. Nah, jadi saya pro juga jika dilaksanakan herd immunity. Namun untuk yang kontra sendiri, saya menanggapinya juga ya ada benarnya juga, ketika memang kita kan punya peri kemanusiaan ya. Jadi ketika kita mengetahui banyak jiwa yang akhirnya gugur dalam kasus atau pandemi ini, ya sangat disayangkan. Tapi kayak yang diomongin atau di komen, kayak kita garis bawahi salah satu orang tadi, udah itu, bahwasanya setiap keputusan ada konsekuensinya, seperti itu intinya. Nah, jika kita memang mau kembali ekonominya kembali seperti semula, maka kita bisa menerapkan ini. Tapi kalau memang kita ingin seperti ini dulu, maksudnya tidak ada
kegiatan ekonomi yang signifikan, maka ya lama-lama kita juga akan tidak bisa apa-apa, karena ya itu tadi, ekonominya semakin menurun dan kita tidak bisa berpikir secara baik lagi, atau bisa kita stres malahan ya. Gitu. Ya jadi setiap keputusan pasti ada konsekuensinya ya. Dan kalau untuk masalah pro kontra sendiri, semua orang punya hak untuk memiliki pendapat. Begitu. Ya, itulah tadi tanggapan dari kami yang udah diwakilkan oleh saudara Abednego. Nah, setelah dari video presentasi online ini, kami akan menampilkan video testimoni dari subjek-subjek yang sudah melihat postingan kami, yaitu terkait poster herd immunity dan juga screenshot dari kolom komentar. Oh iya, satu lagi nih. Kita patuh dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, social distancing, dan makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Ya. Stay safe. Salam sehat. Baiklah, itulah tadi dari video presentasi dari kami, kelompok Teletubbies. Kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Thank you. Saya sudah membuka IG-nya Mbak Rahma, kebetulan ada poster tentang isu herd immunity. Jadi saya terima kasih kepada kelompoknya Mbak Rahma sudah menginformasikan tentang herd immunity di masa pandemi ini. Jadi kalau saya itu sedikit kurang setuju ya, karena kalau herd immunity yang ditakuti dampak negatifnya, terlalu banyak korban, tapi sebagusnya selalu menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19. Sukses tuh kelompok Mbak Rahma. Halo, terima kasih untuk kelompok Rahma Devia. Kami sudah melihat posternya tentang herd immunity. Kalau kami sih kurang setuju ya, karena itu efek negatifnya sangat besar, terutama untuk jumlah penduduk yang meningkat terkena virus, itu malah akan membuat susah negara itu sendiri. Jadi lebih baik tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, jaga orang yang Anda sayangi. Melihat poster tersebut, saya lebih cenderung ke tidak setuju, karena herd immunity lebih banyak negatifnya dibanding dampak positifnya. Dan sebaiknya kita sebagai warga negara yang taat harus menaati peraturan pemerintah dengan protokol-protokol yang telah diberikan oleh pemerintah, agar kita tidak dirugikan dengan banyaknya kematian massal yang disebabkan karena herd immunity tersebut. Dan tujuan pemerintah pasti untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai kewajiban dan hak untuk rakyat adalah mematuhi apa yang telah diterapkan oleh pemerintah. Tetap jaga kesehatan, semoga dunia ini cepat sembuh dari pandemi COVID ini. Stay safe at home.